军团的。慢慢的，我们决定开始组建属于我。报军团，立血飞团，立血飞团呀！ Halo guys, welcome back to Gobi Movie. Dan seperti biasa guys, hari Kamis waktunya untuk dua bucin bersinar, Lord Howitson dan wanitanya Tyr. Tetapi guys, di part 133 ini ternyata kita bakal nambah satu bucin nih. Wah, bukan Lord Howitson doang bucin, sekarang nambah satu lagi. Siapakah itu? Penasaran kan? Mimin kasih sedikit dulu poin-poin penting di part terakhir yang harus kalian ingat semua. Jadi di episode terakhir, Howitson dan Tyr itu pengen pergi ke perbatasan yang dijaga oleh kuil penyihir untuk bertemu dengan Lin Xin. Tetapi ketika sampai ke perbatasan, mereka itu dikerjain oleh penyihir sombong yang bernama Ling Feng. Ditambah ada seseorang wanita paling berbakat di generasinya yang bernama Li Xuefei. Pasti nanti Lin Xin itu harus bersaing bertarung melawan dia nih. Ditambah secara tiba-tiba entah kenapa tangannya Kak Li Xin itu lumpuh sebelah guys. Kenapa ya? Gimanakah keseruan kompetisi mereka nanti? Langsung saja kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. 敢动我的团长和副团长，我说一个字试试。 Singkat cerita, Howitson yang pengen tahu apa yang membuat tangan Kak Li Xin seperti itu. Udah kayak lumpuh gak bisa digunakan. Gak ada pilihan, Lin Xin harus menceritakan sedari awal. Jadi, si Li Xuefei, wanita yang kemarin mereka temuin, itu merupakan pemimpin dari pasukan perlindungan penyihir terkuat di kuil sihir yang dipanggil juga sebagai Storm Legion. Nah, si Xuefei ini dikenal juga sebagai penyihir paling jenius, paling top di generasinya guys. Tepat setahun lalu, Lin Xin mulai belajar sihir serangan dari sang kakek. Tapi entah kenapa setiap prakteknya di medan perang, dia itu selalu gagal guys. Jadi mentalnya itu nggak kuat gitu, tidak berani. Yang pada akhirnya membuat dia dikucilkan dari tim penyihir milik Xuefei. Soalnya Lin Xin ini dianggap sampah. Untungnya ada si Kak Li Xin yang terus membantu dan melindungi dia. Tanpa Kak Li Xin, mungkin si Lin Xin ini udah dihabisi oleh para iblis. Nah, alasan kenapa Kak Li Xin bisa ada di sini itu karena kelompoknya ditugaskan ke perbatasan buat membantu guys. Karena waktu terus berlalu dan mereka berdua saling bersama, maka tumbuhlah yang namanya benih cinta di antara mereka. Sampai pada akhirnya keduanya pun saling menyukai satu sama lain. Cihui! Tapi muncullah satu waktu ketika mereka melawan para iblis, Kak Li Xin berusaha menyelamatkan seorang penyihir dan membuat tangannya tergigit oleh iblis itu. Sialnya tangannya yang digigit itu sampai diputuskan. Baru dari situ Lin Xin murka dan bisa melancarkan sihir serangannya untuk pertama kali. Tapi Lin Xin menyalahkan dirinya karena di saat genting baru bisa menggunakan sihir serangan. Aku sungguh tidak berguna, tidak bisa melindungi orang yang kucintai, kata si Lin Xin dengan penuh akan kesalahan. Jadi tangan kiri Kak Li Xin sekarang itu sebenarnya merupakan tangan palsu. Kesialan tidak selesai sampai di situ. Gara-gara Kak Li Xin kehilangan salah satu tangannya, dia sebagai ketua tim itu ditendang keluar dari anggota kelompoknya guys. Bahkan tidak ada satupun anggota yang membela dia. Sungguh kasihan. Dia tidak terima tetapi apa daya, kelompoknya juga sudah tidak menerima dia guys. Ya, jadi cuma bisa menerima nasib. Satu-satunya orang yang tidak meninggalkan Kak Li Xin itu cumalah Lin Xin seorang. Tentu saja dong, kan dia bucin kedua setelah Lord Howitson. Hehe, kita dapat bucin baru nih guys. Lin Xin percaya pasti ada cara buat menyelesaikan masalah keduanya dan tuar. Perasaan baru minggu lalu kita melihat ada yang ciuman ya. Hari ini ada lagi aja nih.
Wah, lama-lama kesel juga Mimin yang jomblo. Hehehe. Nanti Mimin ulti nih pembuat tonghua-nya nih. Mulai saat itu juga mereka berdua berlatih dengan sangat keras. Kak Lee Sin walaupun menggunakan tangan palsu juga tidak menyerah. Sementara Lin Sin sibuk membuatkan tangan palsu. Tapi tangan palsu itu kekurangan satu bahan yang mungkin bisa membantu tangannya agar bisa mengumpulkan kekuatan spiritual lagi. Lin Sin mencari-cari bahan itu dan akhirnya ketemu guys. Yaitu sebuah batu kristal merah yang sangat langka. Dengan menggunakan batu itu, kekuatan spiritual Kak Lin Sin perlahan akan pulih. Nah, awalnya batu kristal itu diberikan kepada Lin Sin karena dia membutuhkannya. Tentu ketika melihat itu, Sui Fei murka besar guys. Sampai sekarang dia membenci Lin Sin. Dia merasa iri karena seharusnya batu itu dialah yang dapatkan. Tapi setidaknya tangan Kak Lin Sin sekarang sudah lumayan oke nih. Sudah bisa digunakan untuk bertarung. Walaupun tidak selancar dulu. Hao Chen dan Cai Er menawarkan bantuan. Kebetulan mereka berdua memiliki kemampuan dan sumber daya yang bagus. Seperti contoh Cai Er memiliki kakeknya, sementara Hao Chen memiliki dewi kehidupan. Tapi si Kak Lee Sin menolak itu semua. Bukannya tidak bersyukur ya guys, tetapi dia tidak ingin meribetkan atau menyusahkan orang lain. Dalam artian dia merasa tidak enak. Kak Lee Sin percaya dia sekarang juga sudah semakin kuat dan tidak perlu bantuan apapun. Tapi ada berita buruk. Lin Sin untuk sementara ini tidak bisa kembali ke timnya Hao Chen. Nah, ceritanya gini guys. Setelah si Lin Sin mendapatkan batu kristal merah, tim penyihir Sui Fei mulai mencari masalah terus-menerus dengan si Lin Sin. Dan Lin Sin ditendang keluar dari keanggotaan. Lin Sin pun mencoba mencari kelompok lain agar bisa bergabung, tetapi tidak ada satupun kelompok yang menerima mereka. Pada akhirnya Lin Sin membentuk timnya sendiri yang bernama Burning Legion. Wah, keren. Burning Legion sudah terbentuk, dapat masalah baru lagi. Jadi Burning Legion tidak diperbolehkan turun ke medan perang karena Kak Lee Sin yang sebagai seorang kesatria memiliki lengan kiri yang cacat. Aduh, banyak sekali masalahnya guys. Jadi sekarang Lin Sin diberikan kesempatan. Asalkan tim Burning Legion bisa memenangkan kompetisi dalam kompetisi penyihir, maka Kak Lee Sin diperbolehkan turun ke medan perang lagi. Dan kebetulan besok adalah kompetisi final. Mereka harus melawan kelompoknya Li Sui Fei yang terkenal paling kuat. Wow, ini bakal seru nih. Namun sialnya guys, belum lama ini dua anggota Burning Legion itu diserang sampai terluka parah. Yang dimana itu pastilah tindakan dari Li Sui Fei supaya Burning Legion tidak sesuai dengan kualifikasi anggota. Yang pada akhirnya timnya Sui Fei akan menang secara otomatis. Cai Er yang kesal, dia pengen secara diam-diam menyelinap dan menghabisi mereka. Sifat sadisnya keluar nih guys. Kayak zaman dulu, dia pengen menghabisi yang Wen Chao karena Wen Chao melukai Hao Chen. Wah, serem-serem. Ini mah bisa-bisa suami takut istri nanti nih. Kebetulan mereka kehilangan dua anggota nih, jadi siapa yang bisa menggantikan dia? Singkat cerita, besok pun sudah tiba. Arena begitu ramai mendukung kelompok Li Sui Fei yang paling hebat. Tidak lama dari itu, muncullah Sui Fei dan timnya dengan sangat keren. Benar saja yang melukai dua anggota kelompok Burning Legion ternyata adalah Ling Feng dan teman-temannya guys. Mereka yakin Burning Legion tidak akan muncul. Waktu sudah mau habis, tiba-tiba keluar. Muncullah tim Burning Legion dengan dua anggota baru mereka yang menggunakan jubah merah. Wow, tentu membuat Sui Fei bingung dong. Harusnya kan mereka berdua sudah diselesaikan atau dihabisi. Kok mereka masih bisa datang? Ling Feng sadar pasti kedua jubah merah itu merupakan temannya Lin Sin yang menyamarnya tidak lain adalah Hao Chen dan Cai Er. Hehe. Segera arena pun dibuka. Waktunya untuk bertarung. Sebelum perang, Lin Sin mengajak duel 2 lawan 2 guys. Untuk menyelesaikan masalah pribadi mereka.
Segera keduanya pun menerjang, kita lihat seberapa kuatkah combo dari Kak Lee Sin dan Lin Sin yang sudah sangat bucin. Pertarungan terus terjadi, memang Sui Fei ini sangatlah kuat. Dia bisa menang sekaligus membalas serangan. Tetapi tampaknya kombinasi Lin Sin dan Kak Lee Sin itu lebih dahsyat, sangatlah hebat dan sangatlah kompak sampai memojokkan musuh. Keduanya melancarkan serangan tebas mawar merah ditambah dengan hujan meteor, beradu dengan serangan Sui Fei dan Tuar. Dirinya pun dipentalkan. Sui Fei murka mempersiapkan serangan pamungkas, membentuk angin topan raksasa yang sangat sulit untuk ditembus. Udah gitu angin topannya diperkuat oleh Ling Feng. Lin Sin dan Lee Sin menggabungkan kekuatan untuk melancarkan serangan Phoenix Merah, dikombokan bersama kuda mawar merah dan Tuar. Adu kekuatan terjadi, siapakah yang bakal menang? Yang pada akhirnya ledakan besar mengelilingi seluruh area di sana guys, membuat seisi arena hampir hancur oleh adu kekuatan itu. Tentu semua orang penasaran dong, siapakah yang menang dari pertarungan ini? Di sisinya Lin Sin, mereka ternyata masih berdiri tegak, sementara Sui Fei dan Ling Feng keduanya berlutut dan terluka. Ini bagaimana mungkin? Nah lo, Ling Feng yang menyaksikan itu tidak terima. Dia pun berteriak kalau tim Burning Legion sudah melanggar aturan dengan merekrut anggota luar. Dia pun melepaskan jubah kedua anggota timnya Burning Legion secara paksa, tapi hasilnya ternyata mereka berdua bukanlah Hao Chen dan Tai Er. Dia tentu tidak percaya akan apa yang dia lihat. Dengan bodohnya, si Ling Feng itu berteriak mengaku harusnya dia sudah melukai mereka berdua secara serius kemarin-kemarin. Kenapa masih bisa berdiri ya? Gara-gara teriakannya itu juga membuat semua orang di sana jadi tahu guys, kebusukan tindakannya tim Sui Fei. Nah lo, jadi seperti ini ya. Hao Chen memberikan sebuah pil penyembuh khusus milik kakeknya yang sangat luar biasa efeknya. Makanya anggota timnya Burning Legion itu bisa sadar dalam waktu cepat. Sekarang semua orang sudah tahu rencana busuknya Sui Fei yang mencelakai anggotanya Lin Sin. Kelar sudah. Dia pun pengen menyerang Ling Feng tetapi langsung dihentikan oleh sang tetua juri. Sang tetua pun menyatakan guys, pencabutan anggota timnya Sui Fei dan timnya Sui Fei itu dibubarkan sepenuhnya. Bahkan semua pencapaian Sui Fei selama ini itu semuanya dicabut. Nah lo, sementara Burning Legion memenangkan kejuaraan. Yeay, 2 bucin menang nih guys. Sekarang ada 4 bucin dong, hehe. Tapi tiba-tiba muncullah suara trompet yang menandakan kalau keadaan darurat sudah terjadi. Yang ternyata perbatasan mereka sedang diserang oleh ras iblis. Waduh, baru aja happy-happy ya guys. Harus turun perang lagi. Kira-kira siapakah dewa iblis yang menyerang perbatasan? Mimin kasih tahu sosoknya itu keren dan mengerikan. Cus Mimin tunjukin kepada kalian. Oke, buat spoiler sedikit part 134 di minggu depan, kita semua bakal melihat. Nah jadi perang besar akan dimulai. Karena Burning Legion diperbolehkan turun ke medan perang, Lin Sin dan Lee Sin pun perang melawan para iblis. Tapi kali ini dewa iblis yang mereka lawan itu sangat kuat dan cukup mengerikan. Dia itu seakan-akan bisa mengendalikan jiwa seseorang guys. Waduh. Hao Chen menyadari ada dewa iblis yang datang, dia pun langsung siap siaga. Sang dewa iblis menggunakan kekuatannya untuk memanggil sosok raksasa dari atas langit. Entah siapakah sosoknya itu. Kita baru dikasih lihat matanya doang yang sudah menutup satu langit guys. Buset, gede banget ini guys. Bahkan naga kaisar iblis Feng Xiu itu gak segede ini. Sosok apa itu ya? Makin kepo nih.
Selesai dulu untuk part 133 Scene 1 atau Throne of Steel. Kita bakal update buat Tonghua atau episode selanjutnya ya di minggu depan ya guys. Hanya di sini Kobe Movie. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.